Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Sofiana Nugraheni, SPD MSI. Saya adalah dosen di program Studi Pendidikan Biologi Universitas Selatan Samasyiro. Pada kesempatan kali ini, saya sedang membuat video PDD UK TPT bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang akan ditampilkan pada video kali ini merupakan mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu mata kuliah Zoologi Vertebrata. Adapun identitas mata kuliah Zoologi Vertebrata ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah Zoologi Vertebrata ini adalah mata kuliah wajib bagi semester 4 dengan beban 3 SKS, 2 SKS untuk materi tatap muka, sedangkan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah Zoologi Vertebrata adalah mata kuliah yang membahas dan mempelajari tentang sejarah hewan vertebrata, struktur tubuh atau morfologi dan juga anatomi, mengidentifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi, dasar-dasar taksonomi dan klasifikasi serta karakter ekologi dari hewan vertebrata tersebut. Selain mengkaji teori, mata kuliah Zoologi Vertebrata juga memberikan mahasiswa pengalaman keterampilan dalam bentuk praktikum. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama sejarah dan perkembangan zoologi vertebrata, kemudian yang kedua adalah ciri morfologi, anatomi, fisiologi, filogeni, dan zoogeografi dari filum Chordata yang terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu subfilum Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Yang ketiga, kami juga mempelajari 5 kelas dari subfilum vertebrata, yaitu kelas Pisces, amfibi, reptil, alves, dan kelas mamalia. Dari kelima kelas ini, kami mempelajari bagaimana ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan zoogeografi, serta peranannya dalam kehidupan manusia melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, serta praktikum. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang pertama, memahami sejarah dan perkembangan zoologi vertebrata. Yang kedua, menerapkan prinsip dasar taksonomi dan klasifikasi zoologi vertebrata. Yang ketiga, mengidentifikasi hewan vertebrata meliputi zoogeografi, klasifikasi, filogeni, serta peranannya bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Sub CPMK pada mata kuliah Zoologi Vertebrata yang pertama adalah menjelaskan sejarah perkembangan klasifikasi dan nomenklatur zoologi vertebrata. Yang kedua adalah mengklasifikasikan filum Chordata, yaitu subfilum Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan 5 kelas yang terdapat pada subfilum vertebrata, yaitu kelas Pisces, amfibi, reptil, alves, serta mamalia. Yang keempat, melakukan pengamatan langsung melalui kegiatan praktikum untuk mengamati morfologi dan anatomi dari kelima kelas tersebut. Yang kelima, melakukan observasi lapangan langsung melalui kegiatan kunjungan kuliah lapang. Pada video kali ini, saya memfokuskan pada sub CPMK, yaitu mahasiswa melakukan pengamatan langsung melalui kegiatan praktikum untuk mengamati morfologi dan juga anatomi pada kelas mamalia. Dengan tujuan perkuliahan yang pertama, setelah melakukan praktikum morfologi mamalia, mahasiswa mampu menyebutkan ciri-ciri morfologi mamalia dengan lengkap. Yang kedua, setelah melakukan praktikum anatomi mamalia, mahasiswa mampu melakukan pembedahan dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum anatomi mamalia, mahasiswa mampu menyebutkan bagian-bagian anatomi mamalia. Yang keempat, setelah melakukan praktikum morfologi dan anatomi mamalia, mahasiswa mampu membuat laporan praktikum tertulis sesuai dengan format laporan yang ada. Pada perkuliahan ini menggunakan model pembelajaran yang berbasis student-centered learning, yaitu model pembelajaran inquiry learning dengan penilaian berupa sikap melalui observasi, pengetahuan melalui pretest dan posttest, keterampilan atau unjuk kerja juga melalui observasi. Langkah-langkah perkuliahan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yaitu memberikan salam, kemudian mengaudisikan mahasiswa, kemudian pretest, apersepsi, kemudian mengulas materi sebelumnya,
sebelumnya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi kelompok praktikum. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian yang kedua merumuskan pertanyaan, yang ketiga hipotesis, yang keempat mengumpulkan informasi, yang kelima adalah menyimpulkan. Untuk penutup, yang pertama adalah memberikan evaluasi berupa post-test, kemudian simpulan, kemudian rencana pembelajaran berikutnya, selanjutnya adalah refleksi, dan yang terakhir adalah salam penutup. Demikian pengantar untuk video PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Untuk lebih lengkapnya tentang pembelajaran yang akan saya sampaikan, silahkan tonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Hari ini adalah kegiatannya praktikum ya. Sebelum itu Ibu akan mengabsen. Adakah yang tidak masuk? Oh, siapa yang nggak masuk? Oh, Deden dan juga siapa lagi? Ada Naaf. Oh, 2 anak ya tidak masuk ya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya sebelum kita melakukan praktikum, kita akan pretest terlebih dahulu. Silakan tulis nama, NIM, dan kemudian dengarkan soal. Pretestnya tidak boleh mencontek ya, harus mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah siap? Ya. Oke. Pretest soal nomor 1. Apa tujuan praktikum kali ini? Nomor 5. Alat pernafasan pada mamalia adalah? Silakan dikumpulkan. Yuk. Oke. Baik, kita sudah pretest. Nanti di akhir praktikum kita ada post-test juga ya. Jadi silakan diperhatikan pada saat praktikum karena itu akan menjadi soal post-test juga. Oke, selanjutnya Ibu pengen bertanya sama kalian nih. Hewan mamalia kan punya satu ciri khas, keunikan sendiri yang dia itu tidak dimiliki oleh beberapa hewan yang lainnya. Kira-kira apa keunikan yang dimiliki atau ciri khas khusus yang hanya dimiliki oleh hewan mamalia? Ada yang tahu nggak? Apa, Vika? Ini Bu, rambut salah satunya tuh. Kenapa dengan rambutnya? Kayak di tubuhnya tuh kayak diselimuti sama rambut gitu. Contohnya kan kayak kucing gitu. Oke. Itu mamalia gitu kan. Oke. Kucing itu berambut. Oke, sekarang kita cari yang khusus. Yang lebih khusus lagi yang hanya dimiliki oleh hewan mamalia. Apa itu? Oke, Firis. Kalau itu memberi fungsi atau Oke, ya jadi itu ciri khusus yang dimiliki oleh hewan mamalia ya, dia memiliki glandula mamae karena hewan mamalia itu termasuk hewan menyusui. Jadi dia punya kelenjar susu, kelenjar air susu yang biasanya itu berkembang pada hewan mamalia betina. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas materi sebelumnya. Materi sebelumnya kan kita belajar tentang ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus, peranan, karakteristik mamalia ya enggak? Nah, hari ini kan kita lebih ke praktikumnya. Tapi yang ingin Ibu ulas lagi ya minggu kemarin yaitu tentang, nah kalau tadi kita bicara ciri khususnya. Kalau ciri umum dari mamalia apa? Coba. Apa? Salah? dari pertama ada terdiri dari caput, sama roda. Oke, terdiri dari 3 bagian utama. Apa saja? Caput itu apa? Oke, di bagian kepala ada apa? Mulut dan telinga. Oke, ini itu apa lagi?
Apalagi? Ya. Melahirkan. Oke, nggak apa-apa. Itu berarti menyambung dengan apa yang tadi Firis bilang ya, bahwa dia memiliki kelenjar air susu atau glandula mamae. Berarti dia melahirkan. Oke, baik. Nah, itu tadi ulasan materi sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, Ibu akan memperlihatkan tujuan praktikum kita kali ini. Tujuan praktikum yang pertama adalah setelah kalian melakukan praktikum morfologi, ini mahasiswa mampu untuk mengamati atau menyebutkan ciri-ciri morfologi mamalia dengan lengkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa sampai di sini paham untuk tujuan praktikumnya? Oke, sekarang sebelum kita masuk ke praktikum, kita akan menuju ke kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah Ibu share, jadi silakan kalian berkelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu kalian mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan di belakang dan taruh di meja praktikum. Sudah siap? Siap. Silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Masing-masing anggota kelompok wajib memakai sarung tangan. Sudah? Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, coba perhatikan dulu ke depan. Di sini Ibu akan menyampaikan satu permasalahan. Kenapa kok kita harus melakukan praktikum ini? Jadi ada permasalahan sebenarnya, teman-teman. Ya, yang kita tahu, Indonesia itu adalah merupakan satu negara yang memiliki mega biodiversitas tertinggi. Jadi keanekaragaman fauna maupun floranya itu sangat banyak. Tapi kita punya keterbatasan, yaitu masih banyak jenis yang kita belum tahu. Itu nama spesiesnya apa dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya? Jadi kita memerlukan sebuah kajian. Kajiannya berupa apa? Kajiannya itu berupa identifikasi spesies. Jadi sudah harus masuk ke identifikasi spesies. Bagaimana Bu caranya untuk mengidentifikasi spesies? Yaitu dengan cara yang pertama melalui pengamatan morfologi, yaitu kita bisa lihat dengan meristik dan morfometriknya, kemudian anatomi, kemudian fisiologi, selanjutnya dari perilakunya, pengamatan perilaku di alam, kemudian yang terakhir kita menggunakan molekuler. Jadi kelima ini kita bisa gunakan untuk identifikasi spesies. Nah, yang akan kita lakukan kali ini itu adalah pengamatan morfologi dan anatomi. Oke ya, jadi kita mau mengidentifikasi walaupun kita udah tahu itu mencit, tapi kita harus tahu ciri-ciri apa yang menyudutkan dia sampai dia itu disebut mencit atau mus musculus. Oke, paham? Oke, kita mulai praktikumnya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu metode yang akan kita gunakan. Nah, untuk pembedahan, nah ini perlu diperhatikan ya. Untuk pembedahan nanti ketika kalian sudah merentangkan bagian tikus putih tersebut atau mus musculus itu, kemudian kalian gunting bagian perut bawahnya ya, kemudian setelah itu, untuk pengamatan morfometrik ini akan menggunakan penggaris, teman-teman. Jadi nanti penggaris ini atau si mus musculus ini akan kita telungkupkan ya, dan juga nanti akan diukur berapa panjang total ya, dari kepala sampai ekor. Oke, sebelum praktikum, ini Ibu akan membagikan lembar observasi berupa laporan sementara. Nah, ini nanti kalian isi berdasarkan apa yang kalian amati. Oke, nah nanti setelah itu kalian di akhir nanti akan ada presentasi. Nanti kita pilih satu kelompok untuk mempresentasikannya. Dan laporan sementara ini nanti ini adalah hasil diskusi hipotesis kita. Jadi kalian mendapatkan apa ya dari laporan sementara ini, nanti kita akan kaji hipotesisnya. Oke, silakan kita mulai untuk praktikum. Yang pertama adalah morfologi bagian luar. Silakan.
Kelihatan lah ya. Ibu ini kelenjar mamanya nggak terlihat ya Bu ya? Iya. Karena dia itu kan jantan ya, maka kalau jantan itu untuk kelenjar mamainya itu tidak terlalu berkembang seperti betina, karena kalau jantan kan tidak menyusui, berbeda dengan betina. Makanya kalau jantan itu tidak terlihat, tidak seperti menonjol seperti yang betina gitu ya. Oke, tapi testisnya ada ya. Ada. Oke, kelihatan ya. Oke, nanti kita melakukan pemindahannya dari sebelah sini ke atas ya. Oke, silahkan diamati lagi. Kira di sini. Bu, sebenarnya tuh pas tadi sih di bagian morfologi kan katanya tuh mamalia ini tuh dia tuh memiliki glandula mamae atau kelenjar susu. Tapi pas kita mau bedah, kita kan lihat dulu bagian abdomennya itu tuh nggak ada. Iya, nggak nampak. Nggak ada gitu loh puting kelenjar susunya. Tidak ada puting susunya. Ini jantan atau betina? Jantan katanya, Bu. Oke. Ada penisnya, ada testisnya ya. Oke. Kalau untuk hewan yang jantan itu untuk glandula mamainya atau puting susunya itu tidak terlalu berkembang. Karena apa? Karena itu yang jantan itu kan tidak menyusui. Berbeda dengan yang betina. Kalau yang betina itu glandula mamainya atau puting susunya itu berkembang. Jadi dia terlihat dari luar. Makanya kalau yang betina itu pasti ada kelihatan langsung. Kalau yang jantan itu tidak terlihat. Seperti itu ya. Oke, karena ini jantan jadi untuk glandula mamainya dia tidak terlalu terlihat. Berbeda dengan yang betina. Karena kan betina menyusui kan gitu. Jadi pasti glandula mamainya kelihatan. Oke. Silahkan diamati lagi. Kemudian ini nih, kan Ibu mau nanya nih sama kalian kan, bagian setelah kalian bedah ini kan terlihat bagian atas, bagian rongga dada dengan rongga perut. Di rongga dada dan rongga perut organnya sama atau tidak? Beda. Di rongga dada apa aja? Ada paru-paru, Jantung. Kalau di rongga perut ginjal. apalagi usus dan lain ya. Oke. Nah, apa yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut? Ini diafragma. Iya. Oke, silakan kalau yang sudah boleh mengajukan laporan sementara agar supaya Ibu bisa ACC. Coba lihat. Coba sebentar Ibu ambil pulpen dulu. Kita lihat untuk laporan sementara kelompok berapa ini ya? Kelompok 4. Oke, ini kita akan melihat hipotesis yang sudah kalian tulis. Tujuannya laporan sementara ini nanti adalah untuk rujukan menulis laporan ya. Nanti setelah sudah di ACC, laporan sementaranya itu menjadi patokan kalian menulis laporan ya. Oke. Nah, laporan sementaranya dari kelompok 4, Vika, Nur Amelia, Nurelisa, Salwa dan Salwa ya. Oke. Pengamatan morfologinya, caputnya kecil, bentuknya oval. Oke, giginya yang atas pendek, yang bawah runcing. Nah, berikan keterangan keras atau rapuh atau seperti apa? Nah, silakan ditambahkan. Berarti dia seperti apa strukturnya gitu. Strukturnya keras atau enggak atau rapuh ya seperti itu. Betulkan ya untuk jumlah digit ya. Kemudian dia betina ya? Oke, berarti dia punya glandula mamai. Ada berapa pasang? Oke, betul. Terus jumlah gigi. Nah, gigi atas ada berapa? Ada dua. Gigi bawahnya? Lebih panjang yang mana? Yang bawah. Yang bawah. Berarti yang gigi bawah, rahang bawah itu lebih dikasih keterangan lebih panjang dan runcing ya. Oke, dibandingkan yang atas. Oke. Kemudian sekarang bagian anatomi ya. Untuk sistem respirasinya menggunakan organnya paru-paru. Oke, betul. Digestinya sudah lengkap? Oke, silakan coba Ibu lihat. Oke. Ini sudah dibetulkan tadi ya.
Tadi yang ditambahkan adalah oke, begitu. Oke, Ibu ACC ya. Oke, nanti ini silakan di copy kemudian dilampirkan di laporan. Oke, ini yang sudah selesai. Oke, jadi untuk pengamatan morfologi dan anatomi sudah kalian lakukan dan kalian sudah mengajukan hipotesis tadi ya berupa laporan sementara. Nah, di sini coba kita lihat ya sama-sama untuk mus musculus ya, di bagian caputnya, di bagian kepalanya itu ada apa saja? Oke, mata, hidung, dan telinga. Oke, nah di sini nanti kalian tadi kan mengamati ya, di situ ada vibrise atau apa? Rambut ya yang ada di sekitar nares atau hidung. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tuh di kelompok sini ya, kelompok 4. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Alat sensorik dia pada saat dia mencari makan. Kalian kan sudah mengajukan hipotesis. Nah, selanjutnya kalian coba presentasikan hipotesis yang sudah kalian sampaikan tadi ke Ibu. Oke, kelompok mana yang bersedia untuk menyampaikan hipotesisnya? Silakan. Silakan. Baik, salam. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan anatomi dan morfologi dari pembedahan bentuk atau morfologi. Dari hasil pengamatan kami melalui pengamatan morfologi terlebih dahulu, kami sudah dijelaskan juga oleh Ibu. Kami hanya menambahkan mungkin dari yang belum disebutkan dari total digiti. Dari digiti yang kami amati, dia terdapat 5 digiti, 5 pasang digiti, kan 5 kanan dan 5 kiri, dengan total ekstremitas atas itu 10, dengan ekstremitas bawahnya dia juga total 10 digiti. Oke, langsung aja ya, kan sebenarnya tuh tadi hampir sama aja, cuma perbedaannya tuh kan yang tadi diamatin tuh bagian musik betina. Nah, yang kita dapat itu dia tuh musik jantan, dimana pas kita mau mulai melakukan pembelahan kan otomatis kita ngeliat morfologi pada bagian perutnya tuh sebenarnya musik jantan ini tuh dia tuh sebelum dibedahin itu dia tuh nggak nampak glandula mamainya gitu. Jadi makanya kita tuh nggak kelihatan gitu glandula mamainya, mungkin berbeda sama mencit betina yang kelihatan glandula mamai. Mungkin itu aja sih, yang lainnya tuh hampir sama aja kayak mencit betina. Oke, big applause. Terima kasih kelompok 4. Oke, Ibu rasa sudah cukup menjelaskan ya tentang praktikum kita kali ini, yaitu tentang pengamatan morfologi dan juga anatomi dari mencit. Nama artinya apa? Oke, kita akan ada post test. Jadi silakan sebelum itu tunggu dulu, sebelum kalian post test, Ibu minta kalian membereskan dulu peralatan praktikum kalian, dicuci dulu, dibersihkan dulu, dan ditaruh ke tempat semula. Silakan bekerja. Baik, sekarang kita akan melakukan post test ya. Silakan ditulis nama. Oke, nomor 1. Apa tujuan praktikum kali ini? Silakan kerjakan sendiri. Nomor 2. Apa nama Latin dari hewan uji kita kali ini? Baik, kita sudah melaksanakan kegiatan praktikum kali ini ya. Jadi Ibu mau menyimpulkan nih dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, kira-kira ada yang mau berpendapat nggak tentang apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Silakan ini. Ibu, jadi kesimpulan kita ini pada bagian sedikit, dimana
di morfologi itu mencit memiliki ciri khas yaitu memiliki gigi seri dua pasang ya di atas dan di bawah, dimana yang di bawahnya itu dia lebih runcing dan lebih panjang. Fungsinya itu karena dia termasuk ke dalam kelompok rodentia yang termasuk ke dalam hewan makan. Kemudian juga memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut-rambut. Terus kemudian memiliki glandula mamae. Oh, oke, baik. Terima kasih Ninda. Jadi kesimpulannya ya, untuk praktikum kali ini kita menggunakan hewan uji yaitu adalah mus musculus. Kita harus tahu dulu karakteristik apa sih yang yang merujuk ke mus musculus ini, yaitu adalah tadi disebutkan oleh Ninda bahwa dia memiliki keunikan yaitu di giginya. Giginya itu bagian bawah itu lebih runcing di bagian dari bagian atas ya, memiliki gigi seri yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, fungsinya di sini adalah untuk pengerat atau untuk mengerat ya. Karena itu si mus musculus ini masuk ke dalam ordo rodentia. Saya sudah cukup jelas ya untuk mus musculus itu sendiri. Nah, karena ini kita sudah belajar 5 kelas ya, yaitu adalah kelas Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia terakhir hari ini. Jadi nanti minggu depan next adalah kita akan mengadakan kunjungan. Nah, ini adalah kunjungan kuliah lapang yang insya Allah akan kita lakukan di Museum Zoologi Bogor ya, yang ada di Bogor. Nanti rencananya di situ kita akan mengamati seluruh kelas. Jadi ilmu yang kalian sudah dapatkan, jadi tinggal diaplikasikan nanti pada saat kunjungan lapangan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti praktikum kali ini? Ya, ada yang mau ya, silakan Ki. Gimana perasaannya? Oke, terima kasih Devi. Ya, siapa lagi yang mau? Oke, gimana Ninda? Perasaannya Nin? Saya seru dan sangat excited mengikuti praktikum kali ini karena dapat mendapat banyak sekali pengetahuan mulai dari pengamatan morfologinya secara langsung, kemudian anatomi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, berarti intinya pembelajaran kali ini bisa memberikan banyak pengalaman ya, terutama dalam hal praktikum, pembedahan dan lain sebagainya. Jangan lupa setelah ini laporan sementaranya divisualisasikan ke laporan. Baik, karena waktunya sudah cukup ya untuk praktikum kali ini, Ibu akan tutup praktikum kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kuliah pada hari ini dengan cukup baik dan dan lancar ya. Dan Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.